Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salve, salam Fobamora, salam Bhinneka Tunggal Ika. PT di Bali, Bapak Herman Umbu Bili, beserta jajaran pengurus, Bapak Ibu Dewan Pembina dan Penasihat IKB Fobamora NTT di Bali, Bapak Yustidias, Bapak Andi Gagas, Bapak Ibu para Ketua Unit, Korwil, seluruh peserta rapat tinggi, anggota IKB Fobamora NTT di Bali, serta para tamu undangan yang kami hormati. Selamat datang kami ucapkan juga kepada pesertanya. Pada hari ini kita dapat berkumpul tentunya di Aula Keuskupan Denpasar untuk mengikuti dan pengurus dan panitia pelaksana. Kami mengucapkan selamat datang serta terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta seluruh peserta dan tamu undangan. Selanjutnya, marilah kita mengikuti rangkaian acara pembukaan. Mengawali rangkaian acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan, kepada petugas dipersilahkan. Kita mendoakan para pendiri bangsa, juga leluhur kita yang mewariskan kebudayaan sebagai jati diri kita, dan kita mendoakan khusus juga orang-orang tua kita yang mendirikan Fobamora yang sudah lebih dulu meninggalkan kita. Menundukkan kepala, mengingatkan cipta, mulai. Selesai.
Bhinneka Tunggal Ika. Yang terhormat Ketua Umum IKB Flobamora NTT Bali beserta jajaran pengurus inti yang saya hormati dan kasih, para pembina dan penasehat yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati para ketua unit dan atau perwakilan serta korwil lingkup IKB Flobamora NTT di Bali, yang saya hormati ketua kami. Kepanitiaan ini tetap dipercaya, diberikan mandat penuh untuk tetap bisa melaksanakan RTA Flobamora Bali tahun 2026 sebagaimana yang kita lakukan atau laksanakan pada hari ini. Untuk itu, pada kesempatan yang baik hari ini, sekali lagi terima kasih untuk itu semua, juga semua pihak, terutama rekan-rekan panitia yang tidak saja dengan caranya memberikan waktu, tapi juga materi mendukung kegiatan hari ini. Hari ini kegiatan ini penuh adalah dukungan swadaya dari BP Inti, juga rekan-rekan di panitia. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih untuk itu semua, dan juga sekaligus permohonan maaf apabila sejak kegiatan ini dimulai sampai dengan berakhirnya nanti ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih atas permaklumannya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat siang, selamat ber-RTA. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami persilahkan. Yang terhormat Dewan Pembina IKB Flobamora Bali, Dewan Penasehat IKB Flobamora Bali, BP Inti, serta seluruh pengurus IKB Flobamora Bali periode 2023-2026, ketua-ketua unit se-Flobamora Bali, Ibu yang kami kasihi, Ibu Ponirade beserta keluarga, dan juga seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini. Salam Flobamora, salam Bhinneka Tunggal Ika. Pada kesempatan pertama, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita dikumpulkan kembali di tempat ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita juga akan menyelenggarakan rapat tertinggi anggota tahun 2026 ini, yang menandakan dan membuktikan bahwa kita tertib dan disiplin menjalankan agenda-agenda organisasi di IKB Flobamora Bali. Harapan saya nanti rapat ini akan menghasilkan buah-buah pikiran, ya, keputusan-keputusan penting yang akan memastikan keberlanjutan organisasi dan kesuksesan IKB Flobamora Bali di masa mendatang. Itu doa dan harapan yang kita sampaikan bersama. Maka dengan itu hari ini tanggal Minggu 12 Juli 2026 pukul 12.26 bisa tepat. Rapat tertinggi anggota RTA IKB Flobamora Bali dibuka dengan resmi. Salam Flobamora, salam Bhinneka Tunggal Ika. Dari Ibu Konirade kepada pengurus IKB Flobamora NTT di Bali. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ketua Umum Flobamora Bali, Bapak Herman Ububili, dan Sekretaris Umum IKB
IKB Flobamora Bali, Bapak Valerian Libatuandi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih kepada pimpinan dari Flobamora dan BPNT dan juga teman-teman yang ada. Di sini kami hadir selaku keluarga dari bisa berbicara banyak mungkin saya di sini saat ini saya hadir di sini akan menyerahkan uang titipan yang ada di rekening dari suami saya, uang titipan panitia. Jadi saat ini saya akan menyerahkan dana itu kepada pengurus Flobamora. Mohon diterima. Terima kasih. Beserta keluarga, terima kasih banyak. Saya Herman Mubili sebagai Ketua Umum IKB Flobamora Bali, mewakili keluarga besar Flobamora di Bali menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada almarhum Jimmy Radin yang sudah bersama kami menjadi pengurus IKB Flobamora Bali, dan tentu juga kami sangat kehilangan seorang sahabat yang hari ini diwakili ibu dan keluarga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya untuk almarhum. Semoga beliau diterima dan damai di sisi yang Maha Kuasa. Terima kasih. Kepada Bapak Frans Weo, kami persilahkan. Pleno 1, rapat tertinggi anggota RTA IKB Flobamora Bali dibuka dengan resmi. Terima kasih. Dalam sidang pleno 1 ini kita akan awali dengan pengesahan tatip dan agenda RTA 2026. Mohon panitia bisa tayangkan rancangan peraturan tatipnya.
karena ini sangat selaras dan sangat berhubungan dengan apa yang mau kita lakukan setelah ini. Itu penting sekali. Nah, di tatip ini yang benar-benar harus kita baca ya. Dan beberapa pasal yang saya kira sudah kita tahu, kami bisa kita langsung biar prosesnya lebih cepat. Pemegang hak suara, Ikatan Keluarga Besar Lama Holot Bali, Hadir. RKBM, Hadir. Huamesu Bali, Hadir. Nagekeo Bali, Hadir. Ikada, Hadir. ada Manggarai Timur, Hadir. Manggarai Hikmat, Manggarai Raya, Hadir. Manggarai Barat, Hikmat Sumba Timur, Sumba Barat, IKSB Sumba Barat, Hadir. IKSBD Sumba Barat Daya, Hadir. IKST Sumba Tengah, hadir. Kolore Hawu Samurai Jua, Hadir. Ovalanga Rotendau. Nah, ini konfirmasi, saya memang dihubungi sama Sekum ya. Nah, mungkin sebentar lagi datang karena masih ada ibadah. Nah, Sekum dari Ovalanga. Unsur yang sudah hadir ada Bapak Agus Dei, Om Jodilai, Om Frans Weo, Om Martin Wirianto. Tadi konfirmasi kemungkinan tidak bisa karena dalam perjalanan ada urusan di Kaban atau tidak salah. Tahun 2006 selanjutnya disebut tata tertib RTA Ikatan Keluarga Nagekeo Bali. 9. Ikatan Keluarga Ombai Bali. 10. Ikatan Keluarga Sumba Barat Bali. 11. Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya Bali. 12. Ikatan Keluarga Sumba Tengah di Bali. 13. Himpunan Keluarga Matawai Amahu Sumba Timur Bali. 14. Ikatan Keluarga Kolorai Hawu Saburai Jua di Bali. 15. Ikatan Keluarga Ovalanga Rote di Bali. 16. Ikatan Keluarga Vetomune Bali. 17. Ikatan Keluarga Laisma Nekat Bali. 18. Ikatan Keluarga Tafempa Bali. 19. Ikatan Keluarga Besar Belu di Bali. 20. Ikatan Keluarga Malaka Bali. 21. Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa NTT di Bali atau Himpunan Keluarga Besar di Mavo. Ikatan Keluarga Paguyuban Perantau Timur di Bali atau Paperti. 24. Pemura Dewata Sang Dewi. 25. Paguyuban Pemura Tabanan. 26. Paguyuban Pemura Gianyar. 27. Paguyuban Pemura Badung. 28. Paguyuban Pemura Jembrana. Paguyuban Pemura Buleleng. 3. Pemura Kelungkung Sumba. 33. Ikatan Keluarga Forest All kemarin sehingga IKF sudah masuk menjadi bagian dari salah satu ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Setuju? Kati dalam RTA dan RTLU tanggal 12 Februari 2006 Sumba Barat Daya Bali. 12. Ikatan Keluarga Sumba Tengah Bali. 13. Pagar untuk perpanjangan domain website Pemuda Bali itu sebesar 2.500. Kemudian ada dana talangan dari kami. Saat itu posisi masih sebagai wakil sekretaris. Berkaitan dengan laporan keuangan, saya ingin menyampaikan kepada para ketua DPR saat ini sampai kapan toleransi untuk membayar iuran kewajiban Pemuda itu kita hentikan. Setiap tahun LPD harus ada toleransi terhadap unit yang tidak bayar kewajiban. Ini banyak masalah kewajiban, berarti kan dia harus dapat hak. Nanti kalau tidak dapat hak dia itu, tapi secara kewajiban organisasi dia tidak jalankan. Jadi saya rasa hari ini terakhir, periode ini terakhir, periode ke depan tidak ada toleransi lagi. Kita sudah dewasa, umur unit juga sudah di atas 10 tahun. Mau sampai kapan toleransi terhadap iuran kewajiban terhadap Pemuda itu sendiri? Karena terus terang saya baru rasakan ketika saya duduk sebagai pengurus Pemuda, cari duit susah, apalagi kita dengan kemarin kita susah. Saya sedikit malu ketika banyak piutang pada laporan ini. Karena pada dasar setiap tahun harus ada toleransi tentang kewajiban. Mau sampai kapan? Kita bangga dengan ikatan keluarga besar kita masing-masing dengan jumlah warga sekian, tapi kewajiban kita tidak ada. Kita mau sampai kapan? Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Miki. Saya hanya mau bertanya, di laporan terakhir saldonya sisa 1
Apakah ini karena belum termasuk dengan apakah ini sudah tercatat atau sudah diperhitungkan dengan penyerahan saldo yang baru kita terima tadi oleh Bu Jimmy? Itu mungkin perlu sekedar perlu diingatkan saja. Dan satu hal lagi, saya mau menyarankan dan sekaligus buat titipan buat pengurus ke depan. Untuk perarat mungkin perlu dipikirkan agar perarat itu yang namanya aja pelaporan itu belum saatnya. Pelaporan di hari ini, yaitu di RAT. Nah, kalau misalnya pelaporan sudah di perarat, kehadiran pada saat perarat bisa banyak, bisa tidak. Nah, kalau bisa ke depan titip saja agar setiap ada perarat silakan, tapi itu hanya khusus para pengurus. Nah, kalau menjadi undangan secara global dengan para utusan dari masing-masing unit itu di hari RAT. Karena rapat anggota tahunan. Nah, kalau kan berarti hanya persiapan. Itu pemahaman kami. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pras berkaitan dengan apa yang dimohon penjelasan tentang perarat itu ya. Silakan akan dijawab. Berikutnya dari Madi. Baik, terima kasih pimpinan sidang tetap yang saya hormati, Ketua Umum Lubang beserta jajaran serta Bapak Ibu Ketua Unit yang berkesempatan hadir pada siang ini. Yang pertama, apresiasi dan bangga yang tak terhingga kepada Ketua Umum Lubang periode 2003-2006 dan seluruh jajarannya beserta ketua-ketua unit. Ya kan? Karena kita tahu bahwa banyak pencapaian kinerja yang sungguh luar biasa. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan tata kelola. Yang pertama adalah tentang penyebutan dan hierarki. Saya coba mencermati dengan seksama apa yang tersurat dengan detail di dalamnya terkait hierarki. Karena di anggaran dasar rumah tangga yang terbaru itu pertama ada Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan Pengurus Pengurus. Jadi ada beberapa redaksi yang senantiasa itu terbolak-balik. Ya, mungkin ke depan ini menjadi catatan kita bersama. Hierarki itu harus dipakai benar-benar demikian. Bukan, mohon maaf, bukan karena saya adalah bagian dari Dewan Pembina, tidak. Tetapi kalau saya mencermati dengan seksama, itu sangat tertuang dengan jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau memang redaksinya Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Pengurus, Ketua Umum. Dan selanjutnya, setelah itu yang kedua adalah pelantikan pengurus. Saya mengikuti beberapa pelantikan pengurus. Nah, memang secara teknis yang dilantik adalah Ketua Umum unit-unit. Tapi kalau saya membaca di anggaran dasar rumah tangga itu pelantikan pengurus unit. Yang mungkin ke depan ini di kepengurusan akan datang itu menjadi pertimbangan. Sehingga redaksionalnya ketika melantik itu adalah pelantikan pengurus unit A, unit B, dan seterusnya. Itu yang poin kedua. Poin yang ketiga adalah website. Website, saya lihat ada website yang terbaru. Terima kasih sudah ada website yang baru. Namun periode yang lalu saya berada di website itu kurang lebih 12 tahun. Yang jadi masalah hilang rekam jejak digital. Ya, saya coba buka-buka, rupanya tidak ada transfer. Ya, rekam jejak digital itu tidak 12 tahun itu mungkin atau mungkin ada, tapi itu tidak terlihat. Harapan saya jangan sampai, kalaupun ada yang baru silakan, termasuk nanti pengurusan akan datang. Tetapi jangan sampai rekam jejak digitalnya itu jangan sampai hilang. Karena website dari dulu pengurusan, kebetulan saya juga pernah ikut pengurusan hampir 3 periode plus, itu ada 12 tahun kalau tidak salah, itu website itu terpakai. Tapi website kali ini yang baru saya lihat. Harapan saya di yang baru ini juga sudah ada transfer perjalanan selama periode sebelumnya, kurang lebih puluhan tahun sejak Lomora Bali ada di bumi Bali yang kita cintai. Untuk berikutnya lagi, ini cukup penting buat kita ke depan, ya, pelajaran di dalam perjalanan kepengurusan Lomora ini. Nanti ke depan kalau ada hal yang menjalani kebuntuan, jangan sangat segar mengundang kita semua, karena kita mengedepankan asas keluarga. Ya, jangan segar-segar mengundang dari pengurus pun mengundang para pihak untuk kita bisa memperhatikan banyak hal supaya jangan sampai itu bias. Ya, kita puluhan tahun bersama-sama dan mungkin kita akan mati juga bersama-sama di sini.
Jangan sampai ada sesuatu hal yang berbeda membuat relasi kita jadi nggak bagus. Ya, saya selalu berpikir bahwa perbedaan itu biasa, tapi saya punya kedekatan dengan semua. Ya, jadi untuk ke depan nanti kepengurusan ke depan harapan saya, siapapun jadi pengurus, siapapun jadi ketua, siapapun ada di dewan pembina, dewan penasihat, kalau satu ketika ada perbedaan, undang, bicara, ya kan? Ya kita kan sudah biasa dengan adat kita. Kalungkan kain, ya kan? Hidung baku dengan hidung pas sudah selesai. Kalau enggak ada air putih, air hitam kita mainkan. Kasih dengan tuang, selesai itu persoalan. Itu nilai yang tidak bisa diukur oleh apapun juga. Harapan saya, pola-pola itu kita kedepankan. Jangan sampai. Dan itu sudah bertahan puluhan tahun. Mungkin ada satu dua yang lepas dan akhirnya bergulir sampai ke pengadilan. Tapi harapan saya nuansa keluarga. Karena kita berangkat dari semangat kebersamaan keluarga. Makanya unit suka duka. Itu yang keempat. Yang kelima, sebagai bagian yang utuh dalam kepengurusan periode 2003-2026, saya menyampaikan permohonan sebesar-besarnya kepada pengurus periode yang hari ini yang berakhir, termasuk ke unit. Bisa saja sebagai bagian yang utuh, karena saya tidak ada yang kurang, saya mohon maaf. Sebagai pribadi pun saya mohon maaf. Bisa saja untuk tutur kata bahasa yang nggak pantas saya mohon maaf. Ya, saya sangat mencintai dua orang, saya sangat mencintai saudara semua. Jadi kalaupun dalam sikap tingkah laku baik sebagai dewan pembina maupun pribadi pasti ada yang salah, saya menyampaikan permohonan. Ya. Jadi sekalian mungkin pimpinan yang sementara ada beberapa hal, silakan ada yang ditanggapi silakan. Kalau tidak, ini menjadi catatan, menjadi perhatian kita ke depan. Jika ke depan perkara yang kita cintai ini, ya menjadi lebih rekat lagi di dalam semangat keluarga. Terima kasih. Baik. Saya sudah mengikuti pembangunan ini cukup lama. Dari saya masih SD, pasti tiap SD. Sebelum saya tamat SD itu 75 kan, sebelumnya rapat di Koren saya ketemu Pak Heri dan apa bisa dilihatnya dilihat Pak Heri namanya saya juga ada di sana dan setelah itu. Harapannya kita dari awal itu adalah kita itu bersuka cita dalam organisasi, sukacita, uyuh, senang gitu ya, nggak tengah. Jadi kedepannya kita harapkan itu terjadi lagi. Karena apa? Itulah inti harapan para orang tua kita dulu, para pendiri. Karena jujur kita ini semua pewaris Pak, bukan politik. Semua menurut saya kita mewarisi, ya. Jadi yang mendirikan dulu itu intinya kita semua sukacita, senang bertemu saudara, gitu ya. Tidak tegang. Yang kedua, di Bamora ini ada tradisi, ada sejarahnya tahun ke tahun. Pada hari ini ada orang PJ yang baik saya terima. Ya, kita sudah selesai karena menjadi pengurus Bamora itu berat, saya sudah rasakan. Saya melihat, saya pernah mengikuti LPJ yang serem juga. Tidak ada sambutan, tidak apa. Saya daripada diberalihkan, saya cuma taruh cap di meja. Tidak ada surat, tidak ada laporan, tidak ada sepotong. Kan kita semua terima baik. Kan baik, sudah dilaksanakan, sudah bekerja. Bahwa ada kerjaan terakhir kalau cap di meja, ya itu kita terima. Kita sekarang ada laporan, ada pandangan umum, ada semua kan. Yang kedua, kita ada tradisi. Tradisi kita itu apa saja, hendaknya kita pelihara tradisi. Karena orang Asia, khususnya orang Indonesia dan kita di LDP ini ada tradisi untuk itu. Dan terakhir, kita ini kan harus ongoing information, harus ada pembaharuan yang terus menerus. Semua berkembang, ada hal-hal baru ya. Tidak bisa seperti textbook seperti yang lama dengan baru, dengan tetap mengacu dari sejarah dan tradisi tadi. Itu saya kira yang secara umum laporannya Pak Ketua. Tadi malam saya bertemu dengan Pak Gubernur, Pak Gubernur Menteri Kalena dan Pak Dona Solomon menitipkan salam kepada kita semua dan saya sampaikan bahwa hari ini akan ada RTA. Tanya siapa ketua yang baru, Pak Unggul lagi. Saya bilang kalau mau ngomong yang lama-lama saya dengar Pak Unggul tidak maju lagi. Pengurusnya nanti besok baru ketahuan. Karena bakal tahunnya kita belum tahu juga. Masa tidak tahu? Betul. Ya itu ya. Salam saya sampaikan mandat itu di malam pada acara pernikahan. Nah, yang kedua, keuangan ini saya redaksi bahasa itu kadang-kadang
menyebabkan siap melaksanakan dan di tulis, tapi di poin B tentang administrasi Pak Simon. Dana sebesar 1 juta sekian yang sebelumnya digunakan dari Amanda. Jangan terus begitu Pak. Ini Amanda yang digunakan nanti. Nggak tahu kalau ada ahli bahasa yang lebih jago dari saya boleh. Artinya apa? Dana 1.500.000 sebelum digunakan oleh Amanda untuk kegiatan kopi morning. Kalau ditambahkan kata, ini mohon maaf bukan receh ya, kalau ditambahkan kata, karena ini menyangkut nama baik seorang budaya, digunakan oleh bendahara Amanda. Nah itu kan artinya kalau ditulis dana 1.500.000 yang sebelumnya digunakan oleh saudari Amanda, padahal faktanya dia sumbangkan jualannya dia yang di coffee shop itu untuk berbamoran acara, karena dia mau tutup bukunya. Ya mungkin karena tidak sempat akan dikoreksi, orang sudah tahu. Karena kalau kita ini berbamoran, kehebatan berbamoran selain dulu, mulut geramnya juga hebat Pak. Orang ngomong dia pakai dia apa gitu ya. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan, bahwa sebenarnya uang ini adalah kasnya sudah habis. Terus bagaimana Amanda mau istirahat, mau untuk kegiatan UMK, untuk memilih dan segala macam dengan pengusaha ini banyak, dia balanskan, dia bilang udah utangmu ini saya lunasi. Itu loh bahasanya. Kalau nggak ada itu bagus banget. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Musbi. Memberikan kesedihan saya mau ingin mengakhiri, belum satu saya mengakhiri. Saya menerima Om ya segala kerjaan dan kekurangan ini. Nah, jadi tadi itu beberapa adesi saya saja. Tapi yang terakhir saya menerima seutuhnya. Terima kasih. Presiden menerima. Oke, baik. Silakan Pak Ketua Umum. Dan sidang, saya ada respon saja beberapa pertanyaan dari Om Frans itu tentang KRTA. Sebetulnya yang tadi disampaikan Pak Ulapar itu di RTA Loop, Om Frans. Karena KRTA itu bergeser ke RTA Loop. KRTA kita nggak bahas itu biasa ya. KRTA itu juga tradisi baru yang kita ingin agar ya tadi itu sebenarnya karena ada KRTA maka smooth tuh. Tidak kita berdebat soal nama unit bla 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 urusan itu karena KRTA kita rapikan. Ini seiring waktu dinamika menjadi rapi dan ini juga tradisi legasi baik lah dari Pak Freddy dan teman-teman kita rapikan. Mungkin di ke depan harapan kami itu dia di efisiensi dan habisin waktu biaya macam-macam karena kok bisa-bisa biaya proyeknya sama dengan RTA, sementara kita juga dalam urusan ini juga sangat butuh biaya, kan itu poin. Kalau RTA itu sudah rujuk ke anggaran dasar kita, setiap tahun mesti laporan kegiatan dan laporan keuangan, sehingga RTA pun sebenarnya kalau orang-orang yang tidak ngerti pola perbamoran mereka masuk ke ini kenapa? Enggak. Jadi misalnya sekarang sebenarnya hanya melaporkan 1 tahun saja sebenarnya, karena RTA itu sudah dilaporkan. Ini tradisi yang baik, sehingga itu warisan yang baik sehingga ada keberlanjutan. Tapi catatan kriteria. Yang kedua terkait dengan sisa dana tadi. Kebetulan tadi malam tiktokan juga saya Pak Simon sama Pak Umbu. Tadi yang dana dilaporkan banyak kami sudah prepare dengan berita acara. Yang tadi disampaikan Pak Simon itu sebetulnya kalau potensinya potensi tadi tidak terjadi pengembangan dan karena itu tidak sepakat itu akan begitu jadinya. Makanya karena waktunya ada dua tadi malam, isi waktunya tipis, tidak bisa dibuat lebih bagus. Tapi intinya dalam catatan saya, Bapak Ibu segala macam, mau dikoreksi Pak Bendu, dengan masuk 28 juta tadi, dipotong semuanya, itu kita punya uang per jam sekarang ada 10 juta ya. Ada uangnya, sehingga ini modal buat ke depan. Kalau itu ditambah dengan nilai unit tadi, yang tadi dikritik sama Om Bidi, kita punya uang lebih kurang 18 juta. Ya Pak Bendu ya. Jadi dengan itu maka per hari ini saya kebetulan cekuk segala kewajiban talangan harus diselesaikan semua. Yang akan diserahkan ke pengurus yang baru, ketua umum siapapun itu 10 juta itu adalah lebih kurang 10 juta itu adalah memang uang yang nyata ada uangnya langsung diserahkan cash, saya kira langsung aja kalau memang terpilih. Yang kedua plus dengan catatan unit masih ada lebih kurang berapa unit ditambah itu 18 juta aman lah Pak untuk urusan pelantikan saja lah urusan itu yang menurut saya. Yang lain tadi yang disampaikan Bapak Yusri, ya benar, maaf memang situasinya tadi malam dicatat
Maaf, saya buka saja Om Simon ya. Tadi malam tuh begini sebenarnya. Saya sempat kasih Om Simon. Om Simon ingin agar yang dari Amanda itu menjadi talangan dan dikembalikan. Saya bilang jangan. Amanda itu sudah sumbang, orang dinyatakan dibuka. Tinggal menggunakan bahasanya itu sumbangan orang Amanda nyatakan. Nanti akan ada ketersinggungan. Tentu memang saya tahu hati adik saya, Bapak itu bukan apa. Bapak tadi kan meluruskan lebih kepada koreksi bahasa, jadi disalahkan seolah-olah ini Amanda pakai uang. Enggak, itu uang yang kita biasa makan minum di sana ditabulasi semuanya menjadi 1,8. Udah Amandanya itu dikembalikan dari. Jadi itu kita anggap sebagai bentuk sumbangan. Bahasanya lebih baik. Yang lain-lain saya kira Om Amin segala macam, menurut saya sudah. Terima kasih banyak semua Bapak Ibu untuk apresiasi selama 3 tahun. Di balik kekuatan pasti ada kelemahan. Kita sama-sama selaraskan dan sempurnakan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Ada mau tambahkan? Ya, baik. Pak Pembina, Pak Yuski, Om Ardi, Redi juga, ya, Pak Penasihat, dan rekan-rekan semua. Saya mau menyampaikan tadi mengenai website, ya. Website terlama itu masih on sampai sekarang. Tolong masih buka. Hanya memang kegiatan-kegiatan di kepengurusan 2023-2026 itu memang di website baru yang dibuat sama Pak Ketua Umum untuk mengupdate semua kegiatan-kegiatan ada. Kenapa waktu itu kami memberikan dana talangan 2.500.000? Karena waktu itu sistem sudah mulai mandor untuk pembayaran. Kenapa website itu menjadi penting? Karena disinilah rumah database KTA Flomorogan, ya. Tadi saat malam kemarin saya juga terus ngecek itu masih ada data di sana, anggota ada 11.105 masih ada di sana, ya. Jadi kepentingan kita website ini bagaimanapun harus tetap kita selamatkan apapun. Tetapi menjadi tugas pengurus selanjutnya, mohon nanti diaktifasi lagi ada kegiatan-kegiatan Flomorogan. Mungkin kegiatan hari ini nanti kami akan tulis di website situ ya, kegiatan kita RTH bisa kita masukkan di sini dan foto-foto hari ini sehingga website itu kembali menjadi aktif. Nanti juga pada saatnya kami akan menyerahkan sebentar ya username dan lain-lain untuk mengakses database yang ada bagi ketua terpilih nanti. Demikian, terima kasih. Saya ingatkan lagi teman-teman, ini harus diselamatkan website ini. Jangan lupa nanti pengurus baru nanti kami juga akan ingatkan, jangan lupa untuk aktifasi website ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Marsha. Ya, dari mana? Terima kasih untuk semua pandangan dan kritik maupun masukan yang baik kepada kami. Yang pertama masalah iuran. Ya, masalah iuran ini bukan masalah baru. Jadi mohon ini kembali ke kesadaran dan kedewasaan kita masing-masing. Dan sebagai informasi, sebagai pengurus yang kami sudah tagihkan melalui bendahara itu baru iuran 2025. Sebetulnya kita sudah harus menagih juga iuran 2026 karena ini sudah bulan 7 kan. Tapi nanti disilahkan oleh kepengurusan yang baru. Tapi yang jelas di kepengurusan kami baru menagih sampai iuran 2025. Itu selebihnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Miki. Terima kasih. Kemudian untuk saldo akhir tadi nanti akan disampaikan juga, tadi itu belum termasuk, tentu belum direkap dengan yang baru diserah terimakan kepada kita, tapi tentu kita berkomitmen untuk menyelesaikan semua kewajiban kita dan nanti diakumulasi kemudian bisa diserahkan kepada kepengurusan yang baru atau ketua umum yang baru. Kemudian tadi soal laporan pertanggungjawaban, tentu karena pra RTA yang juga sebetulnya waktu itu adalah pesertanya sama, forumnya sama, berubah status menjadi RT Alu, maka akan salah kalau saya memisahkan RT Alu dan RT saat ini. Memang itu menjadi satu kesatuan dan laporan waktu itu sudah diterima dengan catatan laporan keuangan yang hari ini kita selesaikan. Begitu ya. Kemudian Kak Adin, terima kasih banyak untuk seluruh masukannya. Kami mencoba, sudah mencoba semaksimal mungkin tentunya, dan terima kasih juga atas dukungan pembina penasehat. Kemudian untuk website tadi saya tambahkan lagi bahwa website kita, website yang lama itu tetap kami maintain, tetap kami bayar hostingnya, jadi tetap ada di online. Memang saya tambahkan satu website flomorabali.info karena saya ingin merubah dari format yang lama itu ada seperti format media online.
Nah, kami waktu itu memutuskan kita butuh satu website yang bentuknya profil IKB Probomora Bali, maka adalah website tambahan www.probomorabali.info. Untuk website yang kita maintain dari dana kas itu hanya website yang probomorabali.info.com, sedangkan yang probomorabali.info itu dari kami. Jadi kami sumbangkan, kecuali domainnya diperpanjang sekali, pernah 200.000 per tahun. Itu saja, selebihnya sebagai profil, dan selanjutnya tentu probomorabali.info ini akan diserahkan kepada pengurus yang baru, sedangkan probomorabali.com bisa dilanjutkan kembali, formatnya disesuaikan untuk masa depan, sedangkan untuk probomorabali.info nanti akan berubah menjadi probomorabali 2023-2026, jadi semacam rekam jejak satu portal begitu. Nah, itu juga bisa menjadi catatan. Kemudian untuk database, betul setiap akhir tahun kita selalu deg-degan bisa memperpanjang database ini atau tidak, karena kita meyakini ini kerja jangka panjang. Kalau data ini sampai hilang akan kesulitan untuk kita mendapatkannya kembali, sehingga tentu nanti akan terimakan, dan ini masih setahun lagi, baru di setahun kurang, mungkin sekitar 8 atau 9 bulan lagi baru deadline untuk perpanjangan. Saya rasa itu dari Kak Yusdi tadi. Terima kasih banyak Kak Yusdi, kita pembinaan Pak Yusdi kita sudah sampai sejauh ini. Tadi catatan khusus saya setuju, nanti langsung di edit saja bahwa itu adalah dana sumbangan dari adik kita Amanda. Saya rasa itu yang bisa saya respon dulu. Jika ada disilakan saya kembalikan ke pimpinan. Baik, dari benar. Selama pelayanan kami jika agak telat acaranya apa semua, jadi sekali lagi terima kasih. Satu hal yang sangat tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Pembina Pak Yusdi tadi, jadi ini organisasi pelayanan harus dengan riak sukacita, karena satu hal mungkin perlu kita saling memaafkan, karena itu dia penopang kita untuk bisa dipertahankan terus. Jadi harapan saya Pak Ubu tetap menjadi barisan terdepan mendukung Probomora yang akan datang. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Pius. Dan bersehat dan rekan-rekan semua. Dari IKADA berpendapat bahwa untuk iuran wajib harus bayar, tidak boleh ada kata-kata. Yang pertama. Yang kedua, melihat dari laporan kali ini, laporan keuangan, saya berpendapat bahwa ke depan ini masukan dan juga harapan, pengeluaran kalau bisa diminimalisir. Terlebih ini mungkin laporan ini saya melihat karena mungkin situasional yang terjadi kemarin. Misalnya ada ada loop atau apapun itu yang sudah terjadi, dan ke depan kalau bisa ini diminimalisir. Kalau memang pun ada, bisa ada peran, anggotanya jangan sampai dilibatkan semua. Kalau bisa didaftarkan saja, cukup pentolannya saja atau ketua-ketuanya saja, jangan sampai melibatkan semua anggota sehingga biayanya jadi membengkak. Dan itu sebenarnya merugikan organisasi, merugikan kita sendiri. Nah, itu masukan dari saya dan harapan juga sehingga untuk kepengurusan ke depan. Terima kasih. Baik, Pak Manji dan kebetulan ada Pak Usum lewat. Info kalau ada kendaraan yang parkir di luar yang menghalangi jalan di depan. Kami apresiasi yang setinggi-tingginya buat Pak Ketua Umum Probomora Bali 2023-2026. Kami sangat disupport, dan hari ini kami juga sebagai warga Kabupaten Bali mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya sudah menduduki kursi panas Probomora Bali selama satu periode mewakili warga IKSD Bali. Kami bangga dan kami sangat mengapresiasi itu. Yang berikut, apapun jejak dan pekerjaan yang sudah Pak Ketua Umum lakukan, saya berharap ini tetap berjalan
apa yang sudah diwariskan, apa yang sudah kita hasilkan bersama-sama, semoga nanti ke depan itu tetap dipertahankan, bahkan dikembangkan. Ya, Wakili Ketua Tiga Pulau Bali, saya apresiasi perjalanan demi perjalanan, kunjungan demi kunjungan di bedeng-bedeng proyek. Saya berharap tetap digalakkan karena itu adalah poros nama baik Pulau Muara Bali dipertaruhkan. Ya, saya beberapa hari yang lalu juga ada permintaan dari beberapa pentolan-pentolan, ya, mereka menginginkan ayo Pak Martin tetap jalan ke bedeng-bedeng proyek. Ya, saya bilang terima kasih. Ya, saya akan menyerahkan estafet itu kepada Pak Ketua Umum. Nanti siapapun yang terpilih menjadi pengurus Pulau Muara periode 2026-2029, kami akan minta untuk tetap dilanjutkan. Terima kasih. Salam buat kita semua. Baik, terima kasih. Selanjutnya Yang kami hormati Bapak Pimpinan, Bapak Penasehat dan Ketua-Ketua unit di bawah Pulau Muara dan pimpinan sidang, atas nama Ketua Umum Sumber Daya dan atas nama warga, Ketua-Ketua subunit di bawah naungan Ikatan Keluarga Sumber Daya, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Kepengurusan Ikatan Pulau Muara yang sungguh luar biasa. Ya, namanya dalam pelayanan kita bersama kalau ada kekurangan, itulah kekurangan kita semua dalam suatu rumpun rumah besar di Pulau Muara Bali ini. Tadi kalau disampaikan masalah keuangan dan lain sebagainya, ya sebenarnya tinggal mengikuti karena itu sudah betul-betul terarah, terukur sesuai dengan data. Karena juga kalau melihat dari rapat RTA yang dulu, memang ada sedikit case persoalan dari kepengurusan yang lama. Jadi kita belajar dari situasi ini biar kedepannya tidak seperti itu lagi, ya, dengan kepengurusan yang baru. Karena apapun juga dulu kita bergandengan tangan bersama-sama di Pulau Muara Bali. Zaman orang tua kita, bapak kita Pak Yusdi dan kepengurusan yang lama. Begitupun zaman Pak Umubili, mari kita juga sama-sama bergandengan tangan. Begitupun selanjutnya, ya selanjutnya, mari kita sama-sama ya melahirkan hati saling mensupport, mendukung bersama-sama. Minta maaf, ya saya melihat sebagai seorang ketua unit di bawah naungan Pulau Muara, ya semua ini orang tua kita, semua ini kakak-kakak kita. Ya, malu juga kalau kita melihat kalau ada sesuatu yang kurang baik di dalam hati kita bersama. Saya sepakat tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak sekalian, mari kita damai dari hati masing-masing. Ya, apa yang saya bicara ini saya tidak sedang untuk berbicara kepada siapa-siapa, tapi untuk kita semua. Ya, untuk kita semua. Bagaimana betul-betul dengan kebersamaan di Pulau Muara Bali ini dengan tulus dan kebersamaan kita. Ini satu kenunuan dari Ikatan Keluarga Sumber Daya, karena apapun juga di SBD juga banyak masalah. Jadi kalau di atas ada masalah, di bawah juga ikut masalah. Ya. Ya. Jadi harapan saya, ya, saya tidak ngomong di belakang-belakang karena saya punya orang tua semua, saya punya kakak semua. Nah, saya harus terbuka juga. Ya, saya kira untuk masalah iuran izin Bapak Pimpinan Sidang, karena IKSBD baru setengah. Ya, kalau Bapak Pimpinan bilang sebentar saya lunasi, sebentar kita lunasi. Karena untuk mau dihilangkan atau diputihkan mungkin tidak pas. Harus dilanjutkan apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita bersama di Pulau Dewata Bali ini, NTT Pulau Muara Bali, mari betul-betul kita bersatu. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan. Ucapan terima kasih atas segala kebersamaan kita selama ini. Semoga kepengurusan yang baru nanti kita dapat bergandengan tangan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya pikir kita cukup dulu ya. Semua masukan saran baik dari Manggarai Tengah. Ya, yang kami kasihi Bapak Pembina, Penasehat Pengurus Inti Pulau Muara dan pimpinan
semua peserta dilibatkan. Yang paling utama pada saat ini pembina lebih memperhatikan detail daripada laporan ini. Itu mohon maaf kalau saya langsung menyampaikan ini untuk kami yang di bawah. Ya, kalau yang di atas oke lah, kita cari-cari di atas dimana. Kami yang di bawah ini yang paling berat. Dari sekian dan terima kasih. Mohon maaf ini agak lantan saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Bung Robi dari ujung